Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman masih mendengarkan podcast cerita dulu basic dari Instagram Rumahan Bumbu _ Masih bersama dengan saya Tasya. Di episode kali ini saya akan berbicara tentang refleksi diri. Gimana sih caranya merefleksi diri? Terus apa sih manfaatnya merefleksi diri? Tapi sebelum itu, seperti biasa, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan kalau menurut teman-teman ini bermanfaat, boleh share, karena kita sama-sama saling mengingatkan. Oke, alhamdulillah tanggal 23 Maret 2021 ini kota Pontianak diguyur hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan semoga pembahasan di podcast kali ini kita sama-sama bisa untuk merefleksi diri juga, dan mungkin memflashback apa aja sih yang udah kita kerjain selama ini, seperti itu. Oke, jadi pembahasan kali ini adalah refleksi diri dan proses untuk melakukannya seperti apa. Di sini aku mau sharing aja nih, dan mau ngajak teman-teman untuk sedikit mengartikan gitu, bahwa ternyata manusia itu seringkali bertindak tanpa berpikir secara menyeluruh. Biasanya aku juga seperti itu gitu. Dan mungkin teman-teman juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, kadang manusia itu juga berperilaku dengan dorongan yang tanpa disadarinya. Bila hasilnya tidak baik, maka konsekuensinya adalah penyesalan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apa sih gunanya nyesal gitu kan? Apa sih gunanya sebuah penyesalan yang itu memang konsekuensi yang harus kita tanggung ketika kita melakukan sesuatu tanpa berpikir. Nah, disinilah saatnya untuk melakukan refleksi diri. Dan itu jadi sebuah hal yang penting bagi manusia untuk tidak melakukan kesalahan yang sama kesekian kalinya, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan manfaat dari refleksi itu sendiri. Nah, sebenarnya refleksi diri ini adalah suatu proses perenungan dan analisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan itu, kita itu belajar gitu, gimana sih untuk lebih memahami diri dan mengetahui segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Nah, tindakan ini itu membantu kita untuk mengetahui hal-hal yang semestinya dilakukan dan diperbaiki, agar sesuatu yang kita kerjakan dapat berbuah manis di kemudian hari. Jadi kita nggak ngerasa bersalah lagi karena tadi bertindak sebelum berpikir. Menyadari kekurangan yang ada dalam diri itu bukan berarti harus terus-terusan menyalahi diri, karena udah nggak ada sama sekali gunanya. Justru kesadaran inilah yang akan membuat kita itu mengerti akan batasan yang dimiliki. Dalam menggapai apa yang kita inginkan, ada kalanya kita itu berusaha melakukan segala hal tanpa memikirkan dampaknya. Jadi tuh gak jarang mengambil keputusan buru-buru, malah jadi bumerang yang menyakiti kita dan berpengaruh pada kesehatan mental.
Padahal kesadaran akan batas kemampuan itu membantu mengambil kendali atas opsi apa yang kita pilih. Nah, kita dapat mengurangi berbagai tekanan yang tidak diperlukan dan memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, kesadaran inilah yang nantinya akan mendorong teman-teman dan aku untuk hidup lebih seimbang dan memberi efek positif bagi kesejahteraan kita. Jadi, refleksi ini tuh juga termasuk menyadari bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Ini dapat memberi kita tuh kesempatan untuk mengetahui kesalahan yang pernah dilakukan agar bisa berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Nah, jadi aku di sini lagi-lagi mengajak teman-teman dan diri aku sendiri untuk yuk mulai refleksikan diri kita untuk hidup yang lebih baik. Jadi melakukan refleksi diri ini tuh memang gak mudah teman-teman. Dan aku juga ngerasain sampai detik ini juga aku tetap terus merefleksi diriku seperti apa. Jadi refleksi diri ini harus dilakukan ya ketika pikiran kita benar-benar tenang. Sehingga kita mungkin akan membutuhkan waktu khusus. Nah, setiap orang tuh memiliki caranya masing-masing sebenarnya untuk melakukannya. Tapi, cobalah mulai dengan memfokuskan pikiran kita pada persoalan yang ingin direnungkan dengan memberi pertanyaan kepada diri sendiri seperti peristiwa apa yang telah terjadi belakangan ini dan apa yang kita pikirkan tentang hal tersebut. Nah, dari situ kita bisa gali lebih dalam dengan bertanya mengapa hal tersebut bisa terjadi dan mengapa kita berpikir demikian. Nah, dengan menyatukan pikiran tersebut, nantinya kita dapat memikirkan faktor-faktor lainnya seperti adakah hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa tersebut? Terus, saat udah menemukan solusi yang lebih baik, coba kita mulai terapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita berpikir, langsung take action. Berpikir, langsung take action, kayak gitu. Nah, selama menjalani proses refleksi diri, kita itu juga sebaiknya jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita rasakan serta tentunya juga menyadari kemampuan dan kelemahan kita saat menghadapi suatu persoalan. Ada kalanya kita itu kerap melakukan kebiasaan yang sama ketika menghadapi masalah. Jadi ya stuck di situ aja gitu. Nah, refleksi diri ini akan membantu kita berpikir dan memilah kembali mana kebiasaan yang efektif untuk dilakukan dan mana kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Jadi, kalau kebiasaan tersebut menjadi penyebab kesalahan, seperti kita yang suka terburu-buru saat mengerjakan sesuatu, coba kita ganti dengan kebiasaan baru untuk melakukan segalanya dengan lebih tenang dan saksama untuk kedepannya. Nah, sebenarnya refleksi diri ini itu merupakan proses untuk lebih mengenal kepribadian dan pola pikir kita. Jadi tindakan ini jadi wadah bagi kita dalam berkomunikasi kembali dengan diri sendiri. Kita bisa menulis jurnal pada buku harian untuk mencatat perkembangannya. Jadi kayak kita nih menganalisis diri sendiri. Siapa sih kita sebenarnya dan gimana sih pola pikir kita, seperti itu. Nah, jika suatu saat kita merasa putus asa, kita bisa melihat kembali perubahan-perubahan kecil yang berhasil kita lakukan dan tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita bisa melihat gitu progres-progres
diri kita di setiap harinya dengan cara mencatat di buku diary misalnya. Jadi buat teman-teman, yuk kita sama-sama merefleksi diri, karena hal ini menjadi penting ketika kita selalu menghadapi masalah dengan cara yang sama, dan kita akan kepentok sendiri dengan di tempat yang sama misalnya. Ya, ini pelajaran buat aku dan buat teman-teman semua, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lagi-lagi, aku mau ngingetin kalau kesehatan itu bukan hanya fisik, teman-teman, tapi mental seseorang juga butuh untuk di check up terus gitu. Yang bisa melihat perkembangan sakit atau tidaknya mental seseorang, yaitu diri dia sendiri. Jadi aku sih berharap ketika ada podcast ini bisa sedikit mengingatkan teman-teman kalau mental kita itu juga penting. Dan semoga podcast ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi teman kalian. Podcast ini bisa nemenin perjuangan kalian untuk tetap bertahan dalam menghadapi kehidupan. Semangat terus buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih karena sudah mensupport podcast ini. Ini episode kedua tentang merefleksi diri. Gak banyak harapan sih, tapi setidaknya aku pengen bisa menjadi teman-teman kalian di audio virtual ini, di podcast ini. Kalau teman-teman ada yang ingin di-sharingkan, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah bakalan kita bahas di next video. Tetap semangat dan terus siap untuk menghadapi kehidupan. Saya Tasya, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.